Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna Dewi, CGP Angkatan 11 dengan fasilitator Bapak Edwin Hutabian dan pengajar praktik Bu Efrita Ningsih. Di sini saya akan menguraikan konektivitas antar materi modul 1.4 disiplin positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol restitusi diantaranya yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tahap segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Budaya positif dikaitkan dengan modul yang sebelumnya kita pelajari yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak. Adapun kaitannya dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara akan profil pelajar Pancasila. Di sini
refleksinya sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Adakah hal yang menarik untuk Anda yang di luar dugaan? Menurut pemahaman saya pada modul 1.4 tentang budaya positif, pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif ini setelah mempelajari modul ini? Yaitu perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat ke sekolah menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi saya akan pakai dan bagaimana perasaan, ya, apa perbedaannya? Sebelum posisi kontrol, saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi lebih senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Adapun hal yang lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus melakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri Anda saat berada di lingkungan manapun. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya.